Halo Sobat Rangers, selamat datang di podcast Rangers episode pertama. Bersama saya Rian dan kawan saya Aceng. Nah, kita di sini bakal ngomongin topik-topik yang seru banget dan juga tentunya topik-topik yang bermanfaat buat kita semua. Topik apa tuh Mas Aceng? Topik kita pada hari ini seru banget tentang pendidikan seksual di Indonesia, terutama pada remaja. Wah, bagus banget tuh temanya. Sangat Betul. berguna banget buat remaja-remaja di Indonesia saat ini ya Mas Aceng. Iya, pastinya. Ngomong-ngomong nih tentang pendidikan seksual di Indonesia, seberapa penting sih menurut Mas Aceng terhadap remaja di Indonesia saat ini? Pastinya penting banget ya, apalagi kan sekarang kan banyak fenomena seperti mungkin pelecehan seksual. Mungkin kalau bisa dihitung dari 1 sampai 10 mungkin 9,5 atau 10 karena sepenting itu gitu tentang pendidikan seksual ini. Oh, sangat berpengaruh ya. Iya juga sih benar, karena menurut saya kalau misalnya mereka diberitahu dari pendidikan dini, jadi mereka itu membuat tameng untuk dirinya sendiri, biar nggak ada Betul, lagi di kemudian hari itu kayak ada pelecehan seksual, betul, betul. kekerasan pada seksual, ya nggak Mas Yunan? Iya, betul banget. Selanjutnya kita langsung tanya-tanya aja lagi ya ke Oh iya. narasumber kita nih. Ada siapa Mas Aceng? Nah, di sini udah hadir juga narasumber kita pada siang hari ini ada Ibu Tuti dari Dinas PPAPP atau Dinas Perlindungan Pengembangan Anak dan juga Pengendalian Penduduk, dan juga sudah hadir bersama kita Dr. Maya. Selamat siang Bu Tuti, selamat Dan datang Dokter. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana Dok kabarnya? Alhamdulillah, tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria. Alhamdulillah. Bagaimana kalau Ibu Tuti? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat juga, apalagi ketemu dengan para remaja yang luar biasa dari Yarsi ini, ketemu Bu Dr. Maya juga. Alhamdulillah. Langsung saja ya Dok, saya tanya, mungkin dari Ibu Tuti terlebih dahulu. Kan kita ngomongin tentang pendidikan seksual. Banyak di luar sana yang mungkin tidak mengetahui tentang pendidikan seksual itu sendiri, Ibu Tuti. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat terlebih dahulu tentang pendidikan seksual. Silakan, Ibu Ya, Tuti. baik, jadi terima kasih nih Mas Rian. Memang kalau kita mengucapkan kata seksual seringkali konotasi seksual tukar balikan atau dikonotasikan pornografi. Padahal seksual sendiri itu kan sebuah kalimat yang biasa saja sebenarnya, di mana di dalam pendidikan seksual ini mengandung berbagai pembelajaran mulai dari pengenalan nama-nama organ-organ, ya seperti misalnya organ-organ yang ada di dalam tubuh kita ini atau di seluruh tubuh kita ini kan juga ada yang merupakan ada organ panca indera, ada organ seksual, itu sebuah nama biasa saja sebenarnya. Nah lalu kemudian fungsinya, fungsi organ ini untuk apa? Untuk sebuah aktivitas kegiatan yang harusnya juga kegiatan itu juga sangat normatif dan sangat biasa saja juga ya apabila dilakukan dengan penuh bijaksana, dilakukan dengan sesuai dengan norma-norma yang kita anut tentunya. Nah, jadi pendidikan seksual ini sebenarnya sangat berbeda. Ini nomor satu yang saya ingin tekankan, sangat berbeda dengan pendidikan pornografi ataupun apalagi porno aksi. Itu tidak sama, tapi pendidikan seksual ini mengandung makna kita memperkenalkan mulai dari organ tubuh, mulai dari fungsinya dan juga berperilakunya. Berperilakunya ini mestinya sesuai dengan norma-norma dan juga dengan tuntutan agama dan juga hukum positif tentunya. Itu sih Mas Rian. Ya, terima kasih banyak Bu Tuti. Kalau dari Dokter Maya sendiri, apakah ada tanggapan lain mengenai pendidikan seksual? Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Tuti itu sesuatu yang sangat benar sekali ya, Dik ya. Jadi mungkin kalau dari sisi praktisi yang saya lakukan selama ini adalah kita harus ya sebagai masyarakat ya kita harus sama-sama bergandengan tangan. Ya, tidak bisa bahwa pendidikan seksual ini menjadi hanya beban pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama dan tentunya termasuk remaja.
Ya, jadi remaja seperti adik-adik ini ikut aktif ya, bagaimana untuk bisa mengakses layanan kesehatan reproduksi yang bertanggung jawab itu menjadi hal yang sangat penting. Di samping di sisi lainnya adalah bagaimana kita juga menguatkan informasi-informasi pendidikan kesehatan reproduksi kepada orang tua. Ya, karena sekali lagi ruang lingkup pendidikan kesehatan reproduksi itu sudah bisa dijalankan mulai dari anak bayi sampai lansia, semua mencakup di kesehatan reproduksi. Demikian, Rian. Baik, terima kasih, Dok. Nah, ini mungkin ada pertanyaan yang sering banget mungkin ditanyain ya oleh kebanyakan orang. Sebenarnya usia berapa sih usia terbaik dari mungkin, atau mungkin gini pertanyaannya, pada usia berapa sebaiknya orang tua itu mulai mengenalkan atau mulai mengajarkan pendidikan seksual itu kepada anak? Mungkin begitu bisa dijawab mungkin dari Ibu Tuti mungkin. Selaku orang tua kan kita mestinya menjalin komunikasi kepada anak itu sejak sedini mungkin. Anak mulai dari belajar mengenal orang tuanya mulai dari kontak mata, mulai dari bisa belajar merangkak, mulai nanti dari belajar berkata-kata. Nah, sejak sedini mungkin mulai dari belajar berkata-kata itu di antara usia 0 sampai 3 tahun. Di situ kan kita selaku orang tua semestinya sudah mulai memperkenalkan ini mata, ini hidung, ini telinga, dan sebagainya, termasuk kita memperkenalkan juga nama sebenarnya dari organ tubuh seksual. Kalau vagina, katakan itu vagina. Kalau penis, katakan itu penis, tapi dengan cara yang sangat bijaksana tanpa harus tanpa harus memancing hal yang tidak semestinya sesuai dengan usia anak tersebut. Tetapi namanya sudah harus mulai perkenalkan sejak sedini mungkin. Ya, sebagaimana tangan fungsinya untuk memegang, mata fungsinya untuk melihat. Nah, di usia sedini mungkin juga, selain kita memperkenalkan atau memberitahu tentang nama organ seksualnya, kita juga mulai mengajarkan ini tidak boleh dipegang oleh siapapun, ini tidak boleh disentuh oleh siapapun. Jadi sama seperti kita juga mengajarkan jangan mencubit dan jangan mau dicubit, misalnya seperti itu. Atau kalau makan dengan tangan kanan, jangan pakai tangan kiri dan seterusnya. Demikian juga dengan organ seksual ini tidak boleh dipegang, jangan mau dipegang dan sebagainya dengan cara anak-anak. Jadi mulai dari 0 sampai 3 tahun ini sudah mulai kita bisa mulai diberitahu sebatas ya namanya dan perlakuannya, jangan mau dipegang, jangan mau dipertontonkan, jangan mau dibuka di depan umum, di depan siapapun, seperti itu, kecuali nanti dengan orang tuanya sambil mandi dan sebagainya. Selain dengan orang tuanya, ini tidak boleh dibuka di depan umum, apalagi dipegang dan seterusnya. Menurut saya seperti itu sih, Mas Aceng. Kalau untuk Dokter Maya sendiri mungkin ada tanggapan mungkin, Dok? Ya, tentunya apa yang disampaikan oleh Ibu Tuti juga sudah benar ya. Jadi tentunya karena beliau adalah regulator ya, sebagai kepala dinas beliau sangat paham ternyata sisi praktisinya, karena memang beliau adalah juga seorang ibu. Jadi menurut saya bahwa pengetahuan kesehatan seksual, kesehatan reproduksi itu memang cair. Jadi tidak harus secara khusus, waktu khusus itu tidak. Tapi begitu cair bisa diintegrasikan dengan bermain ya, dengan secara ngobrol ya, disesuaikan dengan tumbuh kembang anak. Ya, nah baru setelah sudah pernah masuk ya, awalnya dengan memberikan informasi pembedaan konsep laki-laki dan konsep perempuan ya, dan sekali lagi bahwa tanggung jawab ini enggak hanya semata-mata tanggung jawab ibu, tetapi juga tanggung jawab ayah ya. Jadi orang tua itu harus bekerja sama untuk memberikan pendidikan ya. Kemudian bagaimana fungsi itu mungkin juga yang sangat simpel, yang sangat mudah dipahami ya, untuk kemudian bagaimana kita memperkenalkan hak otoritas atau hak kuasa tubuh, di mana seorang anak itu ya diinformasikan tadi yang seperti Bu Tuti bilang, mana yang boleh dipegang, mana yang tidak boleh, mana yang hanya boleh atas izin ibundanya gitu ya. Nah ini mulai dikembangkan sebelum anak-anak masuk sekolah
ya ke PAUD gitu ya. Nah, setelah itu baru sejalan dengan usia bisa diperkenalkan bagaimana cara membersihkan alat reproduksi dengan baik. Setelah itu juga diajarkan ya bagaimana anak ini bisa mulai sensitif ya terhadap ancaman-ancaman yang mungkin akan membuat anak ini masuk di dalam kekerasan. Misalnya bagaimana anak ini tidak mau mudah dicium oleh orang dewasa, tidak mudah menerima bingkisan dari orang dewasa, meskipun itu dari orang yang dikenal. Nah, ini harus dilaporkan semua kepada orang tuanya. Bagaimana anak juga bisa memahami ketika dia pergi jauh, ya diajak pergi, mungkin atas izin orang tuanya, tetapi dia bisa merasakan bahwa kok perginya misalnya jauh dari orang-orang yang lain, ya ke tempat yang sepi, ke tempat yang jauh. Nah, trik-trik anak misalnya untuk bicara lebih keras gitu ya, untuk memberi kode kepada orang sekitar bahwa dia dalam situasi terancam ya, berteriak ya. Mungkin kalau bicara kencang tidak ada yang memperhatikan, mungkin dia berteriak minta tolong. Nah, itu semua juga diajarkan dalam kaitannya untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak atau kekerasan seksual terutama. Nah, setelah itu baru kemudian diajarkan tentang bagaimana relasi anak ini kepada sebayanya dan kepada dewasa. Kemudian dia pada saat dia masuk SD mungkin mulai diperkenalkan dengan menstruasi, mimpi basah ya. Jadi pembelajaran menstruasi, mimpi basah, pubertas itu diberikan sebelum anak itu mengalaminya. Ya, sehingga ketika mereka mengalami, mereka sudah siap bahwa proses yang terjadi pada dirinya adalah sesuatu yang alami. Ya, sesuatu yang semua orang merasakan sehingga bisa menyikapinya dengan baik dan tidak mempengaruhi masa bermain dia, masa belajar dia, dan masa remaja dia yang indah. Begitu. Baik, terima kasih Dokter Maya dan Ibu Tuti. Pertanyaan selanjutnya nih untuk dokter terlebih dahulu, Dokter Maya. Sekarang kan banyak banget nih kita dengar tentang di mana-mana itu terdapat banyak tentang pelecehan seksual, kekerasan seksual karena kurangnya pengetahuan tentang seks terhadap masyarakat remaja pada zaman ini. Bagaimana caranya agar anak ini terbuka terhadap orang tuanya tentang seks? Menurut dokter, bagaimana cara mengatasinya, Dok? Ya, ini dalam hal ini harus semua sisi yang harus kita intervensi. Ya, misalnya kalau kita ingin anak terbuka, maka sebenarnya keterbukaan itu bisa dimulai dari orang tuanya yang sejak kecil. Ngajak dia ngobrol, menanyakan apa sih yang membuat adik senang hari ini, yang membuat adik bahagia, apa yang membuat adik kesal pada hari ini gitu ya. Jadi terbiasa berkomunikasi sehingga ada bonding ya, ada chemistry antara anak dan orang tua. Memang sering timbul pertanyaan ya, kalau dalam webinar nggak mudah untuk bicara seks ya, bicara cash pro. Mungkin untuk yang lainnya mereka terbuka. Nah, nggak usah khawatir, ya orang tua bisa mempunyai trik-trik. Ya, misalnya salah satunya adalah ajak anak ya untuk berdiskusi terhadap satu buku yang secara umum saja terkait dengan cash pro. Jadi anak baca, ayo dek baca ya. Setelah adik baca yuk kita diskusi. Diskusi sekali lagi juga bukan sesuatu yang harus kaku suasananya. Bisa saja ngobrol, kita mungkin sambil ngeteh-ngeteh ya di kafe, nonton setelah melihat TV, ngobrol, habis nonton bioskop. Banyak sekali kegiatan yang bisa dimulai ya. Jadi tidak langsung serta-merta bicara tentang cash pro-nya, tetapi diintegrasikan kegiatan apa sih yang anak senangi. Ya, nah itu tuh orang tua. Nah, bagi yang remajanya juga mungkin perlu diintervensi mungkin kalau dia tidak mudah bicara dengan orang tua, mungkin di sekolah. Ya, kalau sekolah saat ini sudah ada tuh kurikulum ya tentang kesehatan reproduksi yang masuk di pelajaran biologi, di pelajaran agama dan di pelajaran olahraga. Nah, tetapi memang keterampilan untuk berani bicara terutama dalam aspek psikososial tentang cash pro itu yang tidak diajarkan. Nah, inilah fungsi-fungsi dari layanan-layanan pusat informasi konseling remaja ya, harus ditingkatkan.
Ya, jadi memberi keterampilan bagaimana bertindak asertif, bagaimana bertindak berani untuk menolak hal-hal yang diinginkan karena akan berdampak pada permasalahan cash flow gitu ya. Nah, itu yang harus dibuka lebar-lebar nih untuk remaja. Berikan kesempatan remaja untuk mencari akses yang bertanggung jawab, untuk melakukan konseling, dan bagi orang tua juga mulai terbuka kepada anak. Ya, dan mungkin kita juga perlu menyampaikan ya kepada pihak-pihak lain. Mungkin kan juga nanti ada LSM, ada lembaga-lembaga lain yang merasa ikut bertanggung jawab. Nah, ini harus menjadi kolaborasi yang kuat. Ya, kolaborasi yang kuat sehingga sekali lagi tidak ada remaja atau anak ya terutama di Jakarta gitu ya yang tidak tahu ya untuk mencari informasi tentang kesehatan reproduksi. Ya, baik dari orang tua maupun anaknya. Ya, jadi kedepannya ya tentunya yang diharapkan yang terbaik adalah orang tua bisa menjadi sahabat anak. Ya, jadi sahabat terbaik anak itu sebenarnya adalah orang tua. Begitu, Rian. Benar, Dok. Jadi di masa sekarang itu kita harus perbanyak seperti lembaga LSM seperti itu ya, Dok ya. Supaya anak mengurangi angka pelecehan seksual di Indonesia seperti ini, Dok ya. Ya, karena LSM itu sudah ada, sudah beberapa yang peduli, perguruan tinggi. Nah, ini ya dengan kerjasama Dinas PPAPP dengan 10 atau 13 perguruan tinggi, mungkin nanti Bu Tuti lebih detail lagi. Nah, ini sebagai wujud nyata ya bahwa perguruan tinggi ya dengan Tridharma perguruan tingginya juga mengembangkan layanan-layanan yang bisa diakses oleh remaja. Begitu, Baik, Dok. Rian. Iya, Dok. Mungkin dari Ibu Tuti ada tanggapan lain mengenai pelecehan seksual pada zaman sekarang? Ya, tadi sudah lengkap, Bu Dokter Maya. Ada beberapa tambahan saja dari saya. Yang pertama bahwa di rumah itu memang harus ada value, harus ada nilai. Sehingga di mana orang tua ini mesti menanamkan nilai-nilai itu sejak dini. Idealnya orang tua ini adalah panutan, adalah contoh. Kita tidak hanya berbicara, ada baiknya kita ini menjadi suri toladan. Jadi kita walk the talk gitu ya. Artinya atau walk the talk ya. Jadi apa yang kita beritahukan itu sedikit saja kata-katanya, tapi prakteknya yang harus lebih banyak sehingga value itu dengan lebih mudah kita bisa bentuk sejak dini. Nah, value ini kan macam-macam, mulai dari value kita bagaimana hubungan antar orang tua dan anak, kemudian dari situ ya, bermula dari situ aktivitas keagamaan, lalu kemudian kita menjalin keakraban, proteksi terhadap situasi di rumah secara keseluruhan, menumbuhkan cinta kasih sayang di antara seluruh anggota keluarga, sehingga dengan cinta kasih sayang itu semua orang merasa nyaman untuk berbagi cerita, semua orang yang ada di rumah nyaman untuk kemudian curhat dan sebagainya, sehingga tidak mudah juga anak ini untuk merasa kosong atau anak ini merasa tidak terperhatikan. Kalau dia sudah memiliki segalanya penuh dari rumah, insya Allah dia sudah terbekali dengan satu imunitas quote-unquote dari pergaulan yang tidak baik. Nah, tetapi tidak seluruhnya hal ini bisa terjalankan dengan baik dengan berbagai kondisi yang ada. Mungkin orang tuanya juga sibuk dengan pekerjaannya, ataukah kondisi orang tua sendiri tidak dalam kondisi optimal untuk bisa nurturing ya, menumbuh kembangkan hal semacam itu. Pilihan lain ya selain misalnya dari rumah itu adalah sumber-sumber resmi yang ada, baik yang didirikan oleh pemerintah, baik yang didirikan oleh perguruan tinggi, maupun oleh lembaga-lembaga yang terpercaya. Nah, kalaupun ada lembaga-lembaga LSM yang kita juga apa yang terdaftar pada misalnya Bakes Bangpol, terdaftar di pemerintah, sehingga dia memang lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah. Ini juga saat ini kita mesti hati-hati dengan berbagai sumber informasi dan konseling, mesti dicek-recek siapa mereka dan mereka berasal dari mana dan kemana arahnya. Karena tidak sedikit juga sekarang ini kalau kita tidak cek-recek ternyata diam-diam dia membawa misalnya
paham LGBT yang baru ketahuan ketika sudah lumayan pesertanya yang hadir ke pertemuan itu sempat ada dan sebagainya. Jadi hati-hati juga, ini perlu ya, di rumah juga kita tidak perlu tabu untuk membicarakan fenomena-fenomena semacam itu. Jadi kalau dulu itu orang tua sering mengatakan hati-hati kalau punya anak gadis. Sekarang enggak. Sama saja, punya anak gadis, punya anak laki-laki sama saja. Jadi artinya menjaganya juga harus sama. Dan fenomena bahwa awalnya menjadi korban dan dia akhirnya menjadi predator pun itu kami tangani juga di dinas kami di UPT P2 TP2A. Jadi artinya sekarang ini para orang tua dan para remaja harus betul-betul berhati-hati, dan telinganya ini mesti dilapis-lapis juga, mata juga mesti dilapis-lapis dengan berbagai value tadi. Kenapa? Itu jangan sampai terkena bujuk rayu. Jangan sampai terkena bujuk rayu. Artinya kalau sudah membicarakan hal-hal yang terkait dengan kesehatan reproduksi atau pendidikan seksual, mestinya yang normatif-normatif saja. Batasannya itu mesti jelas. Tapi kalau sudah ada yang mengatakan, wah kalau kita sesama laki-laki dengan laki-laki ini nggak apa-apa loh, tidak ada risiko hamil apa, itu sudah pasti menyimpang, itu sudah pasti keliru, itu sudah pasti orang sakit. Dan semacam itu kita bersikapnya juga harus cepat. Jangan kita ngerasa kasihan dia teman saya. Kalau kita belum punya kekuatan untuk mentameng diri, saran saya tinggalin. Saya tegas tinggalin gitu. Kalau kita belum punya kuat ya rasa untuk tameng diri. Kesian saya mau tolongin dia supaya dia berubah, supaya dia sembuh, supaya dia enggak. Kalau kita sendiri belum bisa kuat diri sendiri, tinggalin artinya tinggalin dalam arti kalau mau nolong silahkan arahkan kepada ahlinya. Katakan datang ke psikolog atau datang ke psikiatri apa dan sebagainya, psikolog lah awalnya gitu ya. Jangan kita sok-sokan mau jadi dokternya, jangan kita sok-sokan mau jadi psikolognya. Ini kita sendiri juga harus kuat ini, harus kuat juga remaja-remaja ini ya. Jadi artinya arahkan, datangi saja psikolog ini dan sebagainya, itu boleh. Nah, fenomena ini tuh luar biasa ya. Jadi artinya yang awalnya kena bujuk rayu lalu kemudian jadi korban yang akhirnya menjadi predator, itu harus di stop. Mata rantai semacam itu tuh harus di stop, tidak boleh terjadi baik antar jenis ya, beda jenis maupun satu jenis. Ini hal yang sudah luar biasa, harus kita cegah bersama-sama, ini penyakit. Jadi artinya ya, kekerasan seksual itu diawali dari satu, ketidaktahuan. Yang kedua terlalu bukan terlalu baik kalau menurut saya, terlalu lemah ya, terlalu pertahanan dirinya ini terlalu lemah. Kasihan dia teman saya, kasihan dia kan sahabat saya. Nggak ada kata kasihan untuk perbuatan yang menyimpang. Nah itu ingat para remaja dan juga para orang tua, nggak ada rasa kasihan untuk perbuatan menyimpang. Yang ada kalau mau menolong, arahkan kepada ahlinya. Itu tadi. Jadi pesan saya ya, kita kalau belum mampu menjadi psikolog, jangan sok-sokan jadi psikolog. Kalau belum mampu jadi dokter, jangan sok-sokan jadi dokter. Arahkan kepada ahlinya. Kalau melihat, mengetahui hal-hal semacam itu ada di sekitar para remaja dan juga para orang tua yang barangkali juga menonton acara ini. Itu sih. Jadi betul-betul nih kekuatan tuh harus didorong berasal dari dalam diri. Katakan tidak, harus bisa speak up, harus tega mengatakan tidak untuk hal yang memang harusnya tidak. Itu harus tegas, no untuk yang memang no way gitu, yang memang tidak seharusnya dikerjakan, katakan tidak. Sejak awal itu tolak, harus bisa menolak, harus bisa melawan, harus bisa mengatakan tidak untuk perbuatan yang tidak seharusnya, ajakan-ajakan untuk menyimpang. Nah, sehingga dengan demikian, insya Allah kekerasan seksual ini tidak terjadi kalau anak itu sejak dini diajarkan berani mengatakan tidak, berani melawan untuk hal-hal yang
negatif yang tidak baik, berani speak up gitu ya. Gitu saya kira, Mas Rian. Ya, terima kasih dok. Terima kasih Bu Tuti. Nah, tadi Ibu Tuti menyebutkan bahwa tadi banyak sekali terjadi penyimpangan seksual ya di berbagai kalangan, terutama mungkin remaja. Nah, padahal pada saat ini masih terjadi banyak pro kontra tentang sex education atau pendidikan seksual di kalangan masyarakat. Mungkin banyak timbul stigma seperti yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama mungkin pornografi, dianggap mengajarkan pornografi, atau mungkin sex education atau pendidikan seksualnya dianggap mengajarkan remaja atau mendorong remaja untuk berhubungan seksual. Nah, sehingga pendidikan seksual ini banyak kendala atau mengalami banyak kendala untuk diterapkan. Nah, mungkin Bu Tuti bisa diberikan tanggapannya dan mungkin cara untuk mengatasi dan menghilangkan stigma-stigma buruk terkait dari sex education ini. Silakan, Bu. Iya, artinya dengan mulai kita terbuka ya, dan juga dengan adanya kelompok-kelompok kegiatan bersama, mungkin kalau terbuka secara umum dulu barangkali banyak juga yang belum siap, tetapi sekarang ini kan banyak cara, bisa dengan melalui berkelompok, kelompok-kelompok kegiatan, bisa juga dengan konseling yang virtual, bisa dengan konseling secara online dan sebagainya. Ini cara ya, cara untuk berkomunikasinya kalau memang masih sungkan. Jadi kesungkanan itu kan bisa diputus melalui satu teknologi. Kita bisa, dan juga yang kedua dengan cara-cara berkelompok dulu ya, dengan peer groupnya, dengan teman satu kelompok bermainnya dan sebagainya. Lalu di sana dihadirkan katakanlah ahlinya. Nah, jadi kita cara ini banyak, asal mau saja ya para orang tua dan remaja itu sendiri. Kalau memang mau kan ini sebenarnya bisa dijalankan dengan melalui berbagai pendekatan tadi, tapi syaratnya satu, harus ada ahlinya di dalamnya. Kalau tidak nanti malah yang dibahas itu bisa jadi hal-hal yang sifatnya tidak sesuai dengan yang seharusnya, bisa katakanlah mitos yang dibahas, karena itu mitos atau fakta. Nah, kita mestinya berbicara hal-hal yang terkait dengan faktanya seperti apa, ilmu kedokterannya, ilmu psikologinya seperti apa. Jadi webinar-webinar maupun talk podcast semacam ini mudah-mudahan bisa membuka wawasan semua pihak, mulai dari orang tua, remaja itu sendiri, untuk tidak lagi menyalahartikan atau menukar artikan pendidikan seksual ataupun pendidikan reproduksi sehat dengan pornografi. Ini sangat berbeda. Apalagi kalau yang menyelenggarakan ini kan perguruan tinggi, pemerintah, lembaga-lembaga yang sudah terregistrasi di pemerintah, pastinya mereka akan mengajak kepada ke arah pendidikan yang sesungguhnya tentang arti reproduksi, sebuah proses ya, proses reproduksi yang memang seharusnya terjadi dengan bertanggung jawab dan sesuai norma yang dianut. Nah, jadi artinya kepada orang tua, kepada para remaja jangan sungkan lagi. Kesungkanan itu atau kesalahpahaman itu dengan semakin banyak kita mendengar ataupun mencari tahu dari sumber-sumber aslinya. Jadi sama sekali tidak sama. Pendidikan pornografi, tidak ada pendidikan pornografi. Pendidikan seksual, pendidikan reproduksi sehat itu sangat berbeda. Itu bukan pornografi, apalagi mengajak ke arah sana. Justru kita ini mencegah dengan semakin banyak pengetahuan yang ada, dengan semakin terbuka wawasan tentang cara-cara orang melecehkan, tentang cara-cara orang berbicara hal-hal yang tidak seharusnya, bujuk rayu yang keliru dan sebagainya, itu justru membekali putra-putri, membekali para remaja untuk tidak terjebak pada perilaku seksual yang bebas, untuk tidak terjebak pada korban pelecehan seksual, apalagi menjadi pelaku. Kalau tidak jadi korban, bisa jadi pelaku. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Nah, kedua-duanya jangan jadi pelaku, jangan juga jadi korban. Nah, itu dibekali dari mulai pendidikan. Nah, itu tadi pendidikan ini kan apalagi yang menyampaikan Bu Dokter, psikolog, psikiatri dan sebagainya. Nah, pastinya yang diarahkan ke arah yang baik, ke arah yang benar sesuai norma. Itu sih, Mas Aceng. Baik, mungkin dari Dokter Maya sendiri ada tanggapan lain mungkin, Dok? Iya, jadi ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Ini paradigma ini sudah lama, sudah mengakar. Nah, salah satu jalan keluarnya adalah memang kita harus memberikan data yang akurat ya tentang permasalahan kesehatan reproduksi. Artinya
semakin kita tidak mengetahui kesehatan reproduksi atau kita tidak mau tahu kesehatan reproduksi, bukan berarti kita terlepas dari masalah kesehatan reproduksi. Justru mungkin kita bisa terjebak di dalam masalah kesehatan reproduksi. Ya, sehingga melakukan pendekatan-pendekatan ya dengan memberikan data yang realistis ya, yang akurat gitu ya. Kita mencari akar masalah bersama, diajak berpikir, masyarakat juga diajak berpikir. Ini loh akar masalahnya gitu. Mengapa misalnya ternyata di Indonesia angka kematian ibu begitu tinggi gitu ya? Apa dicari akar masalahnya? Ternyata memang pengetahuan seorang ibu, bahkan dari calon ibu, bahkan mundur lagi dari remaja itu ternyata tidak paham ya tentang persalinan, tentang kehamilan dan seterusnya. Ya, jadi mulai dari yang umum dulu yang menjadi tanggung jawab bersama, sampai nanti baru kepada kita memberikan fakta tentang misalnya yang sekarang sedang menjadi keprihatinan kita bersama tentang kekerasan seksual. Kita sampaikan fakta. Bagaimana akar masalahnya? Nah, penyelesaian akar masalah dari semua itu juga berada di tangan masyarakat. Nah, kita sampaikan seperti itu ya. Tentunya tadi kita juga perlu memberikan misalnya testimoni-testimoni misalnya dari orang-orang yang sudah berhasil gitu ya, yang sudah berhasil mengajak masyarakat untuk peduli dengan kesehatan reproduksi, atau suatu saat bisa juga kita mengajak testimoni dari misalnya katakanlah seorang remaja yang dulu tidak tahu ya apa yang dia rasakan, sampai sekarang dia baru tahu apa yang harus dia lakukan gitu ya. Nah, itu mungkin menjadi salah satu strategi. Ya, nah, dari seluruh strategi itu memang bisa di satu kesimpulan ya, yang terpenting adalah bahwa keterampilan ya, kalau untuk bicara kekerasan seksual utamanya adalah keterampilan untuk bertindak asertif ya, bertindak bagaimana menolak ajakan, bagaimana mampu memberikan pendapat kita, dan itu semua ada tahapannya. Itu ada keterampilan tersendiri ya, sehingga remaja itu tetap bisa eksis ya, tetap bisa mempunyai ketahanan yang kuat gitu ya, tanpa dia juga dimusuhi gitu ya, atau dikucilkan gitu ya. Karena kan dari remaja ada satu misalnya yang sudah paham ya, kemudian dia tidak bisa beradaptasi dengan teman-temannya yang lain, ya mungkin dia akan dikucilkan ya, sehingga akhirnya tekanan dari teman-teman sebaya ini membuat dia akhirnya nggak berani untuk bertindak asertif. Nah, padahal yang sesungguhnya adalah bertindak asertif itu ya harus diberikan secara bertahap, dan bukan berarti dia harus pergi dari lingkungan itu. Ya, kalaupun ya suatu saat memang ternyata dia terjebak dalam toxic relationship, ya memang dia harus punya sikap, dia harus pergi. Tetapi di awalnya dia jangan pergi dari lingkungan. Justru kalau bisa remaja ini yang sudah mempunyai sikap asertif ini bisa menjadi role model di lingkungannya. Ya, dia mewarnai lingkungannya ya, sehingga mereka semuanya paham. Nah, untuk hal-hal seperti itu kita ada yang namanya program peer counselor. Peer counselor sebaya. Jadi sesama remaja yang sebaya. Karena ternyata ya beberapa kajian menunjukkan bahwa remaja lebih nyaman bicara case pro itu kepada sebayanya. Tapi ingat tadi apa yang disampaikan oleh Bu Tuti, bahwa jangan kita bukan psikolog bersikap seolah-olah kita psikolog gitu. Itu jadi bumerang gitu ya. Tetapi peer ini lebih kepada bagaimana dia menjadi jembatan, menjadi pintu awal dari seorang remaja atau dari kelompok remaja ya, untuk mendapatkan layanan ya, layanan yang akurat, layanan yang bertanggung jawab gitu ya, yang dibutuhkan oleh remaja. Nah, Yarsi ya sudah menjalankan itu ya, sudah ada, dia punya 40 peer counselor, dia juga melakukan layanan yang didukung oleh para psikolog, dosen-dosen psikolog, praktisi psikologi, ada psikiatri. Nah, itu yang harus dimanfaatkan. Ya, harus disebarluaskan agar sekali lagi tidak ada remaja ya yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan ilmu kesehatan reproduksi yang benar dan bertanggung jawab. Begitu tambahannya.
Baik, Nah, terima kasih Dokter Maya. mungkin ini ada pertanyaan dari Maya. Eh, mungkin Maya terlebih dahulu untuk memberikan saran dan nasihat terhadap orang tua dan remaja pada zaman ini untuk pendidikan seksual. Dimulai dari Dokter Maya, silakan Dok. Oke, mungkin kalau bagi orang tua sekarang sudah saatnya kita membuka diri bahwa ilmu kesehatan reproduksi itu adalah hal yang harus diinformasikan kepada anak. Ya, kemudian mulailah membuka diri untuk bisa menjadi sahabat anak. Ya, bagaimana orang tua bisa menjadi sahabat anak itu menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan di dalam hubungan keduanya dan di dalam membangun ketahanan keluarga. Ya, boleh percaya kepada anak, memang pada saatnya anak harus bisa dipercaya, tetapi terus beri perhatian, ya, beri kesempatan remaja untuk berperan, ya, menyampaikan pendapatnya secara bermakna. Jadi nggak cuma sebagai objek, ya, remaja harus bisa sebagai subjek. Ya, ini dimulai dari rumah, dari orang tua. Nah, ketika orang tua merasa belum mempunyai kapasitas, belum mempunyai informasi, ya, orang tua ini bisa mencari informasi ini, bergabung di organisasi-organisasi masyarakat yang ada. Misalnya di sana ada RPTRA, di sana ada Bina Keluarga Remaja, ya, bahkan Bina Keluarga Balita juga sudah ada nih. Nah, itu manfaatkan semua. Masuklah di situ, ya, nanti dia masuk di dalam kelompok yang mungkin bisa saling memberikan informasi, yang saling berbagi. Nah, biasanya ketika membutuhkan informasi yang lebih akurat, yang lebih kredibel, yang lebih tinggi, kelompok-kelompok ini sudah tahu kemana dia harus mencari. Ya, tentunya sekali lagi ke lembaga-lembaga, ya, yang kredibel tadi yang disampaikan oleh Bu Tuti, memang harus kredibel, ya, atau lembaga perguruan tinggi, ya, yang ahli yang bisa membantu, ya, untuk bisa sekali lagi bagaimana memasyarakatkan saya pendidikan kesehatan reproduksi sejak dini secara bijak dan bertanggung jawab, sehingga, ya, Indonesia, ya, bisa mencegah atau setidaknya menurunkan permasalahan-permasalahan terkait cash pro, ya, dalam jangka waktu yang tidak lama. Oke. Begitu, Rian. Jadi anak-anak itu jangan takut lah ya Dok ya untuk menyampaikan apa yang dia rasakan ya Dok. Dan jangan Betul, malu. betul. Tidak boleh takut, tidak boleh malu. Speak up dan carilah informasi yang benar, ya, dengan cara yang benar dan ke tempat yang benar. Oke. Terima kasih untuk Dokter Maya. Jadi memang segala sesuatu itu berawal dari rumah sih ya. Kalau diurut-urutin tuh memang ya sejak mulai kita sebelum punya remaja ini kan diawali dari pernikahan. Nah, sejak terencana antara suami dengan istri ini harus merencanakan. Jadi sebuah perencanaan yang baik terhadap sebuah keluarga ini memang sejak awal, sejak dini ya. Jadi orang tuanya remaja ini kan dulu juga ketika remaja harusnya juga sudah memiliki perencanaan yang baik. Nah, ketika menjalani sebuah hubungan keluarga, mestinya membesarkan anak ini dengan menerapkan seluruh aspek-aspek kehidupan dari fungsi-fungsi keluarga yang ada, mulai dari fungsi keagamaan, fungsi cinta kasih, yang saya kira fungsi cinta kasih ini segala-galanya. Dengan terus bisa ditumbuh kembangkan fungsi cinta kasih dalam sebuah keluarga, maka antara ayah dengan ibu pun itu tercipta suasana saling menyayangi, itu akan berimbas, akan meresonansi kepada seluruh anggota rumah yang ada, rumah tangga ya, sebuah keluarga yang ada. Seorang orang tua, utamanya ibu yang tercukupi kasih sayangnya, ibu yang berbahagia, itu juga akan bisa mengembalikan kebahagiaan itu yang berlipat ganda kepada semua yang ada. Jadi ada satu kunci, buatlah seorang ibu itu berbahagia. Nah, bagaimana seorang ibu ini bisa berbahagia, ini tentu juga peran ayah itu sangat
penting. Nah, di mana seorang ibu yang berbahagia itu nantinya juga akan bisa mengasuh dan juga bisa memberikan dampak-dampak positif yang jauh lebih dahsyat lagi di dalam rumah tangga ini. Dan para orang tua teruslah kita membina setiap hari itu memproduksi hal-hal yang bisa menimbulkan cinta kasih ini. Jadi kan di alam raya ini tersedia yang kalau hukum Newton itu kekekalan energi, kekal nih energi yang ada di alam. Nah, tinggal kita mau pilih mau energi positif atau energi negatif yang kita mau serap. Karena pada dasarnya energi itu akan pilih temannya. Kalau kita terus menghasilkan energi positif itu akan cari teman yang positif lagi, energi positif yang terkumpullah lebih banyak lagi energi positif, sehingga dengan energi positif itu akan menimbulkan kebaikan-kebaikan. Saya sangat mempercayai itu. Jadi misalnya mengucapkan rasa terima kasih saja sudah bisa menimbulkan energi positif. Kita misalnya cemberut aja itu sudah menimbulkan energi negatif. Berawal dari cemberut, yang lain nggak suka dicemberutin, negatif ketemu negatif. Berawal dari thank you, darling, thank you honey, dan sebagainya. Kita biasakan itu di dalam rumah, baik ke anak, ke pasangan dan sebagainya. Dengan kata thank you itu aja itu sebuah kata-kata yang sangat ajaib. Thank you darling, thank you honey, thank you sweetheart gitu misalnya dalam bahasa apapun, dalam bahasa daerah apa dan sebagainya, itu sudah akan menimbulkan gelombang energi positif yang terus menular. Yang di thank you-in juga senang, yang apalagi tambah kita senyum lagi kan ya. Sodakoh juga, dapat nilai sodakoh juga dan sebagainya. Jadi kita bersodakoh juga tiap hari, itu semua energi positif. Nah, ini saya kira tips-tips yang nantinya bisa kita dengan berbagai pendekatan, karena setiap keluarga unik ya. Setiap keluarga ini tidak bisa digeneralisir, itu nanti bisa dibangkitkan sendiri oleh keluarga itu, tapi prinsip dasarnya itu. Setiap hari produksilah kebaikan, setiap hari produksilah energi positif, karena dari sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Kalaupun ada energi negatif, yaitu tutup dengan kebaikan lagi, sehingga yang menang yang energi positifnya. Nah, dengan demikian maka tercipta sebuah suasana, sebuah value, yang mana value ini akan melekat. Jadi tidak hanya teoritis, tidak hanya kita menyuruh, tetapi dia akan melekat. Dia akan melekat di dalam alam bawah sadar dari anak-anak kita, dari anggota keluarga kita, bahwa value kita ini value kita senyum loh. Value kita ini value thank you loh. Value kita ini ada value kita berbuat kebaikan sekecil zarah sekalipun, sekecil apapun. Gitu kita berbuat kebaikan, kita menghindari hal keburukan. Nah, ini ke semua kehidupan, semua aspek kehidupan termasuk pada perilaku kehidupan, pendidikan seksual kita, perilaku kesehatan reproduksi, dan perilaku apapun yang kita laksanakan masing-masing anggota keluarga kita. Saya sangat meyakini itu, dan value yang cara-cara ataupun strategi-strategi itu yang saya pikir saya praktekkan tuh lebih banyak hal semacam itu. Jadi artinya saya less talk ya. Saya kalau sama anak sama ini less talk, very less talk. Tapi saya lebih banyak misalnya mencium, lalu kemudian memeluk dan sebagainya dengan sambil berdoa. Jadi yang saya praktekkan itu, saya senang mencium ubun-ubun anak saya, sambil saya mencium itu sama, kemudian saya lafadzkan doa-doa terbaik untuk anak saya. Kemudian saya peluk juga, sambil meluk doa. Setiap kali saya menyentuh anak saya itu enggak sentuh gitu saja, tapi pasti ada hal dari dalam hati saya dengan penuh doa. Dan saya juga agak sedikit mengurangi kata-kata, tapi lebih banyak memberikan contoh. Misalnya waktunya sudah azan ya, saya ambil mukena, saya ambil sajadah gitu. Oh, sambil berkata-kata azan ya gitu kan, dan sebagainya. Ini sekedar sedikit, tapi tidak harus seperti itu juga, bisa dimodifikasi sesuai dengan situasi kondisi keluarga masing-masing. Itu Mas Rian.
Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tuti dan Dokter Maya yang telah memberikan nasihat dan sarannya. Nggak kerasa nih kita sudah 40 menit berlalu Betul, betul. ya Mas Ya, Aceng. karena kita udah ngomongin banyak banget tentang pendidikan seksual ya. Mungkin karena waktu mungkin kita cukupkan. Buat Sobat Ranger semuanya, ini ada sedikit kesimpulan mungkin ya terkait topik kita pada hari ini. Jadi pendidikan seksual ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, bukan hanya orang tua, namun tanggung jawab bersama. Kemudian kesehatan reproduksi ini juga harus diperkenalkan sejak dini. Sejak sedini mungkin, tadi disebutkan 0 sampai 3 tahun harus sudah mulai dikenalkan. Mungkin dari namanya, kemudian dari perlakuannya tadi juga harus dikenalkan kepada anak sedini mungkin. Nah, ini tindakan ini bisa diawali dengan mungkin orang tua, karena orang tua kan figur yang pertama kali dilihat oleh anak, ya kan? Mungkin contoh bagi anak. Kemudian dengan taunya anak atau mungkin dengan taunya seseorang terkait pendidikan reproduksi atau pendidikan seksual ini, maka anak tersebut akan terhindar dari banyak perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Mungkin itu aja buat Sobat Ranger semuanya. Bener banget Mas Aceng. Terima kasih atas kesimpulannya. Terima kasih kepada Ibu Tuti dan Dokter Maya yang telah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Sehat selalu ya Dok ya. Sehat selalu Ibu Tuti. Amin, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa pada Sobat Ranger, jangan lupa dengerin podcast-podcast selanjutnya. Jika kalah menarik kok dari podcast yang pertama temanya. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih, see you.